Misalnya kalau dari Australia, asik, edukator yang baik, dia harus menjelaskan balance, dua sisi. Oke, profitnya ini, resikonya ini. Halo teman-teman trader dan calon trader, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Di video kali ini kita akan membahas panduan lengkap bagi pemula yang ingin memulai perjalanan mereka dalam dunia trading forex. Nah, kita kedatangan tamu spesial kali ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, yaitu Bapak Andrew Chai. Ya. Selamat siang Pak Andrew. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Baik Pak, langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Apa yang harus dipelajari oleh pemula sebelum terjun ke dunia trading forex? Ya, untuk teman-teman pemula yang baru saja masuk ke dalam dunia trading forex, pertama yang teman-teman harus pelajari tentunya adalah product knowledge-nya dulu. Ada orang yang sudah trading forex, tapi kalau ditanya forex itu apa, nggak tahu. Bagaimana bisa berhasil? Product knowledge-nya dulu harus tahu apa itu forex, bagaimana cara profitnya, bagaimana cara resikonya, bagaimana cara untuk mengatasi resikonya. Itu dulu ya. Kalau teman-teman mau berhasil dalam bidang apapun, teman-teman harus punya knowledge, pengetahuan basicnya. Apalagi forex ini merupakan hal baru buat kalian. Setelah teman-teman pelajari hal basic, tahapan selanjutnya adalah pelajari istilah-istilah. Apa itu lot, apa itu margin, apa itu trailing stop, apa itu stop loss, apa itu trailing, apa itu take profit, apa itu moving average, apa itu indikator, apa itu expert advisor. Pahami, dan informasi-informasi ini semua tersedia di Google. Atau kalau teman-teman bingung, saya mau belajar tapi bingung belajar di mana, buka website profittraining.com, www.profittraining.com, buka YouTube profittraining.com, buka Instagram kita. Itu banyak sekali metode pelajaran yang kita berikan secara gratis. Jadi intinya ya, sebelum teman-teman masuk ke dalam dunia forex terlalu jauh, belajar ya, pahami, dan juga setelah teman-teman belajar, setelah teman-teman paham, lalu teman-teman praktekkan, latihan itu juga jangan langsung ke real account ya, latihan dulu di demo account. Dari demo account kita bisa belajar bagaimana cara menggunakan fitur MetaTrader, kita bisa menguji coba strategi kita bisa menguji coba trading plan kita. Jadi sekali lagi belajar, latihan, praktek. Itu dia. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana memilih broker forex yang tepat, Pak? Oke, cara memilih broker forex yang tepat tentunya ini menjadi hal penting yang harus ditanyakan dan teman-teman harus tahu jawabannya. Kenapa? Karena broker forex itu adalah sebagai fasilitator kita atau tempat kita menitipkan dana atau perantara kita dalam menjalankan aktivitas jual beli kita. Jadi, kalau teman-teman salah dalam memilih partner untuk bertransaksi, hasilnya sudah pasti akan hancur. Hancur dalam arti kata akan jelek, nggak bagus. Jadi saran Endo yang paling basic sekali apabila teman-teman ingin memilih broker, yang pertama adalah lihat regulasinya. Kalau teman-teman tinggal di Indonesia, pastikan teman-teman menggunakan broker yang diawasi oleh BAPEPTI, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Tetapi apabila teman-teman menggunakan broker yang di luar Indonesia, pastikan juga broker tersebut memiliki regulasi dari negaranya. Misalnya kalau dari Australia, asik. Misalnya kalau dari Amerika, mereka punya badan sendiri. Jadi pastikan mereka terdaftar dan diawasi oleh negara broker tersebut berasal. Kalau sudah teman-teman lihat, oh ya ini terdaftar di BAPEPTI, terdaftar di ESIC, baru teman-teman lihat review. Bagaimana review dari atau testimoni pengguna lain. Kalau teman-teman melihat tidak ada laporan yang negatif, teman-teman melihat tidak ada report yang signifikan yang buruk, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk menggunakan. Lalu hal terakhir, barulah teman-teman pikirkan mengenai biaya yang dibebankan. Karena bagaimanapun broker ini kan perusahaan komersial, artinya dia tetap mencari keuntungan. Dia tetap ingin mendapatkan keuntungan dari kita sebagai customer. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan keuntungan? Mereka mendapatkan keuntungan dari yang namanya fee, dari yang namanya spread, dari yang namanya swap. Tiga hal ini adalah biaya yang dibebankan untuk customer dari broker. Karena itu pilihlah yang wajar. Terlalu tinggi nggak bagus, tapi kalau serba gratis juga nggak bagus. Artinya kalau serba gratis berarti mereka bisa saja mengambil keuntungan dari kekalahan customer. Jadi sekali lagi pilihlah yang wajar, yang masuk akal. Ya, itu.
Sangat menarik sekali penjelasan tentang cara memilih broker forex. Jadi buat teman-teman trader jangan sampai salah ya untuk memilih broker forex. Nah, untuk pertanyaan ketiga Pak, apa langkah pertama setelah memilih broker Pak? Setelah teman-teman memilih broker, ya maka yang teman-teman lakukan adalah tentunya deposit, ya daftar lalu deposit. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, langkah selanjutnya adalah sekarang bagaimana cara kita menghasilkan profit dari deposit yang Anda sudah lakukan. Tentunya ya teman-teman harus sebelum melakukan transaksi real, buatlah sebuah trading plan atau rencana trading. Segala sesuatu apabila teman-teman ingin menghasilkan hal yang baik harus diplanningkan atau harus direncanakan. Termasuk juga saat trading. Ketika kita trading, buatlah sebuah rencana. Bagaimana ya caranya transaksi, kita tradingnya mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Teman-teman mau profit dengan strategi apa? Teman-teman mau profit dengan menggunakan tools apa? Teman-teman mau profit dengan analisa apa? Teman-teman mau profit dengan cara menggunakan expert advisor apa? Itu harus sudah bisa dijawab di awal sebelum kita melakukan transaksi. Nah, ingat segala sesuatu yang dipersiapkan pasti hasilnya bisa bagus dan juga ya hasilnya bisa lebih maksimal dan kita akan terhindar dari yang namanya risiko dan kita juga bisa meminimalkan risiko yang mungkin saja akan terjadi ketika Anda sudah mulai bertransaksi. Itu. Sangat menarik sekali Pak atas jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, untuk pertanyaan keempat, apakah ada cara untuk berlatih tanpa risiko sebelum trading dengan uang sungguhan, Pak? Ada. Kalau teman-teman mau latihan tanpa menggunakan uang sungguhan, pakai aja demo account. Tapi kan masalahnya kalau kita menggunakan demo account, profitnya nggak bisa di-withdraw. Namanya juga uang bohongan kan. Jadi ya, tapi itu adalah salah satu cara buat teman-teman yang ingin berlatih. Yang namanya berlatih itu ya no risk juga no reward. Account demo ini adalah fasilitas yang disediakan oleh broker. Semua broker hampir memiliki fasilitas ini supaya investor atau calon investor bisa latihan dulu. Latihan bagaimana cara pengoperasian platformnya. Latihan bagaimana cara menerapkan trading plan-nya. Latihan bagaimana cara kita melakukan analisa. Latihan bagaimana cara kita mendapatkan profit atau menerima kerugian. Semuanya itu bisa dilatih dengan menggunakan demo account. Tetapi ada satu langkah lagi, ada satu alternatif lain bisa teman-teman manfaatkan apabila teman-teman ingin mendapatkan trading tanpa menggunakan uang sungguhan, yaitu dengan cara memanfaatkan no deposit bonus. Biasanya ini diberikan oleh broker-broker yang baru sebagai promosi. Mereka memberikan account trading secara real, bukan demo ya, dia real, depositnya sudah diberikan secara free. Tapi ya tentunya ada kelemahan. Kelemahannya sama, ketika teman-teman mau withdraw, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jalan mana yang teman-teman pilih ya silakan. Dan memang untuk no deposit bonus ini biasanya jumlahnya juga terbatas. Paling $100, $50 nggak banyak. Nah, sekali lagi ya, dua cara ini teman-teman bisa lakukan supaya teman-teman bisa berlatih trading forex tanpa menggunakan uang sungguhan. Itu dia. Sangat menarik Pak untuk jawaban keempat tadi atas pertanyaan keempat ya Pak. Nah, untuk pertanyaan kelima nih Pak, apa pentingnya manajemen risiko dalam trading forex Pak? Sangat penting sekali ya. Manajemen risiko itu adalah bagaimana cara kita memanage risiko. Ingat, dalam trading itu kita bisa profit, bisa loss. Jarang nih ada yang ngajarin kalian tentang risiko. Biasanya kalau oknum-oknum lain, apalagi marketing, mereka cerita itu yang manisnya doang. Profitnya doang, cuannya doang, pasti profit, pasti untung, fees income. Sementara resikonya nggak dijelasin. Kalau Endo beda, Endo selalu menjelaskan resikonya. Resikonya apa, rewardnya apa. Rewardnya apa, resikonya apa. Jadi seorang edukator yang baik, dia harus menjelaskan balance, dua sisi. Oke, profitnya ini, resikonya ini. Mungkin teman-teman nggak percaya, teman-teman silakan buka konten-konten baik itu YouTube maupun artikel dari Profit Training. Semua menjelaskan balance. Ada profit, ada loss. Ada loss, ada profit. Jadi klien juga akan menerimanya sebagai hal yang masuk akal. Nah, sekarang kita kembali balik mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko ini, tadi Endo di awal sudah bilang, ini adalah hal penting. Kenapa? Karena ini untuk melindungi. Bagaimana sih sikap kita ketika kita menghadapi sebuah risiko? Nah, secara teknis, manajemen risiko itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kita melakukan cut loss. Jadi ketika kita beli, harga turun, ya udah kita cut loss saja. Yang kedua, apabila teman-teman melihat harga turun lagi, teman-teman bisa melakukan yang namanya switching. Jadi teman-teman beli,
harga turun, teman-teman cut loss, lalu open sell. Dan ketika harga turun, teman-teman bisa melakukan take profit. Yang ketiga, ya teman-teman bisa melakukan dengan yang namanya hedging. Misalnya teman-teman beli, harga turun, teman-teman lakukan open sell. Jadi ini adalah cara-cara teknis apabila teman-teman ingin melakukan sebuah manajemen risiko. Dan ingat, banyak sekali metode-metode dalam melakukan manajemen risiko dan semuanya harus dipraktekkan. Kalau teman-teman tanya, Pak, mana yang paling bagus antara 3 itu tadi? Maka Endo jawab, tergantung strategi yang Anda pakai. Kedua, tergantung karakter Anda itu seperti apa. Makanya banyak sekali orang yang konsultasi kepada Andrew, ingin belajar trading, ingin belajar manajemen risiko. Karena Andrew tanya, kalian tradingnya dengan gaya apa? Apakah scalping, apakah averaging, apakah hedging? Kan banyak macam. Dan time frame berapa? Begitupun juga dengan beberapa customer tanya ke kita, Pak, saya mau pakai expert advisor, saya mau pakai robot trading. Robot mana yang paling bagus? Kita selalu menjawab tergantung. Mau strateginya apa? Ada yang scalping, yaitu fast scalp. Ada yang hedging, Prosplash. Ada yang averaging, Liberty. Ada yang swing, Alnat. Jadi expert advisor aja yang kita sudah bakukan, banyak sekali metode-metode yang bisa dipakai. Jadi sebelum teman-teman melakukan atau memutuskan menggunakan satu strategi, teman-teman mikir dulu, oh saya mau pakai strategi apa, baru kita bisa penuhi atau menjawab dengan produk yang kita punya dan juga strategi yang kita punya. Itu dia. Sangat bagus dan sangat menarik sekali Pak atas jawaban mengenai manajemen risiko tadi Pak. Nah, untuk tanya selanjutnya, bagaimana cara mengatasi emosi saat trading Pak? Jawaban gampangnya jangan emosi, tapi susah ya. Bagaimana supaya kita nggak emosi? Nah, itu mungkin jawabannya ya. Jadi supaya teman-teman tidak emosi, teman-teman harus membuat trading plan. Kita tidak akan emosi apabila kita memiliki trading plan yang baku. Setelah kita memiliki trading plan yang baku dan kita sudah uji coba, baru yang kedua adalah kita harus disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk menjalankan trading plan tersebut. Market diciptakan untuk membuat manusia emosi. Memang itu tujuannya. Market kadang-kadang naik turun, naik kencang, turun kencang. Itu sengaja diciptakan untuk merusak psikologi trader atau investor. Dan jarang sekali trader atau investor yang bisa lolos dari ujian ini. Mungkin dia ngerti fundamental, dia ngerti teknikal, begitu masuk real trading, naik turun harga, gocek-gocek, naik turun, pusing, akhirnya dia emosi. Dan ketika dia emosi, semuanya akan fail. Analisa teknikal nggak dipakai, fundamental nggak dipakai, semuanya akan hancur. Dan itulah yang akan membuat trader sehebat apapun, trader pinter sejago apapun akan kalah. Nah, jadi sekali lagi ya, psikologi trading itu sangat penting dan hanya bisa teman-teman lewati dengan cara latihan, buat trading plan, disiplin. Itu. Menarik sekali atas jawaban tadi mengenai bagaimana cara mengatasi emosi saat trading. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa tips terakhir untuk pemula dalam trading forex? Ya, tipsnya sabar. Bidang apapun, teman-teman masuk ke bidang yang baru, sabar dan selalu belajar. Semuanya butuh proses, semuanya tidak ada yang instan. Kalaupun ada yang instan, kita bikin Indomie aja, kita bikin mie instan aja yang butuh waktu 3 menit. Artinya ya, teman-teman harus melakukan proses pembelajaran, proses latihan, proses untuk bertemu dengan resiko, semuanya itu butuh proses. Teruslah belajar, teruslah latihan. Nah, teman-teman bisa belajar sekali lagi, teman-teman silakan buka website www.profitstraining.com. Di situ banyak sekali strategi atau artikel-artikel trading secara gratis yang teman-teman bisa pelajari. Atau teman-teman kalau nggak suka baca, teman-teman silakan buka YouTube Profit Training seperti sekarang. Teman-teman melihat edukasi dari Profit Training secara gratis juga tanpa bayaran apapun. Dan teman-teman kalau lihat Andrew sekarang, wah Andrew sudah kapasitas Andrew teman-teman sudah tahu ya. Itu Andrew sudah belajar sejak 2007 ya, 2007. Berarti kurang lebih 16 tahun lalu ya. 2003 kurang 2007. Ya kurang lebih 13 tahun lalu. Kita sudah berproses begitu lama untuk belajar. Kita dari 2007, Andrew dari 2007 sudah belajar. Makanya Andrew bisa menjelaskan sebegitu detail tanpa skrip, tanpa semua di luar kepala. Andrew punya strategi trading juga teman-teman sudah tahu keakuratannya. Teman-teman juga bisa cek portofolio kita. Nah itulah
Ingat, semuanya itu bukan ada yang instan. Tidak bisa belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun langsung bisa, nggak ada. Ini bukan binary option ya. Semuanya itu harus berproses. Semuanya itu harus ada step-stepnya. Jadi itu teman-teman, belajar, dan latihan. Itu dia. Itu dia teman-teman trader, panduan lengkap untuk pemula dalam trading forex. Semoga informasi yang kami bagikan dalam video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin memulai perjalanan trading. Oke Pak, pesan dan tips untuk video kali ini apa Pak? Ya, pesannya teman-teman kan tadi Anda sudah bilang belajar, latihan. Teman-teman sudah nonton video ini, artinya teman-teman sudah belajar. Teman-teman tinggal latihan saja. Tetapi bagi kalian yang sudah nonton tapi masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Karena Andrew selalu membaca satu persatu komentar yang masuk. Kita juga selalu mereplay ya satu persatu komentar yang masuk. Silakan tanya di kolom komentar karena itu memang jalurnya. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lebih private, silakan tulis ke WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Kita akan balas juga secara pribadi, secara private. Karena ini video yang sangat bermanfaat, berikan apresiasi untuk Profit Training dan juga tim kami dengan cara melakukan share video ini supaya orang lain mendapatkan manfaat yang sama. Silakan teman-teman kasih jempol juga, berikan kami apresiasi dan supaya Anda makin semangat untuk membuat video-video edukasi selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profit.